Otek, Testament Dokter. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak PT Global Spirit Intesa yang telah mengundang saya untuk mengikuti acara ini sebagai narasumber. Yang terhormat Dr. Hewan Munawaro selaku Ketua PBPDHI dan Ibu Isti sebagai pimpinan PT GSI. Di sini saya akan memaparkan tentang sedikit tentang interpretasi hasil kimia darah. Izinkan saya sejenak memperkenalkan diri saya dulu. Di sini saya sebagai praktisi. Jadi awal mulanya saya menjadi seorang praktisi yang interest ke field lain internal medicine, yaitu yang pertama memang ketika saya masih kuliah, saya sudah berada di dalam lingkungan patologi klinik. Ini fotonya ada dosen-dosen saya dan teman saya, kanan kiri, kemudian semakin kesini semakin tertarik, dan akhirnya saya dan suami saya memutuskan untuk membuka klinik. Akhirnya saya mengikuti beberapa kurs, baik internasional maupun nasional, salah satunya ESAP. Waktu itu saya ikut tentang feline medicine di Bali sebelum pandemik. Karena pandemik jadinya stop dulu nih untuk kursusnya. Aktivitas saya yaitu di luar praktisi, saya juga sebagai tenaga profesional di LIPI pada saat itu 2018, saya melakukan pemeriksaan pada hewan landak Jawa untuk pemasangan microchip, kemudian koleksi darah untuk pemeriksaan DNA sebelum pelepasan. Jadi untuk dilepas itu memang harus dipastikan dulu landaknya ini benar landak Jawa atau landak Sumatera. Nah, untuk kegiatan saat ini, saya sebagai salah satu anggota tim peneliti untuk penelitian animal dentistry yang berjudul toksisitas akut dan efek antiinflamasi ekstrak kasar duri landak Listeria javanica pada tikus. Jadi memang sejak saya masih mahasiswa, saya memang sudah aktif sekali di hewan coba, terutama di tikus mencit. Jadi sejak 2006 sampai saya lulus, saya memang aktif di bidang itu dan mengikuti berbagai kompetisi-kompetisi mahasiswa pada saat itu. Jadi di BRIN ini saya sebagai salah satu teknisi hewan cobanya. Kemudian di sini saya sedang melakukan pelubangan di giginya tikus. Kebayang gigi tikus kan kecil banget. Nah, ini saya melakukan pengelubangannya, kemudian melakukan infeksi di sini ya. Ini membutuhkan beberapa tim, dan tim saya ini semua dokter hewan. Ini yang dari BRIN, dan ini salah satu tim saya di Dialovet. Baik, lanjut ke topik hari ini, yaitu interpretasi hasil kimia darah pada hewan. Sebenarnya akan saya fokuskan ke hewan kecil, yaitu di anjing dan kucing. Nah, tadi sudah dipaparkan sebelumnya oleh Dr. Anita bahwa yang namanya penyakit itu memiliki apa ya, gambaran yang sangat sedikit sekali. Menurut klien itu besar, tapi menurut kita sebagai dokter hewan itu sangat sedikit. Karena yang kita dapat biasanya hanya anamnesa dan gejala klinis seperti gambaran pada iceberg di dalam gambar ini. Jadi di atas kelihatannya kecil banget nih, ada cuman oh ini nggak mau makan ini. Padahal sebenarnya di bawah laut itu ada banyak masalah, ada banyak gejala-gejala, ada banyak kondisi yang sebenarnya belum terdeteksi. Misalnya dia mengalami poliuria, owner nggak melihat karena dia bekerja misalnya, terus dia mungkin azotemia, atau dia mengalami pankreatitis, dan lain-lain. Jadi banyak sekali, lebih banyak abnormalitas yang tidak nampak. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita sangat membutuhkan yang namanya pemeriksaan penunjang.
pemeriksaan penunjang itu ada banyak sekali. Misalnya laboratorium tes, ada pemeriksaan darah juga nanti masih ada macam-macamnya lagi, ada hematologi rutin, ada kimia darah, kemudian ada juga belum lagi nanti kimia darah masih ada pecahannya lagi, hematologi rutin juga masih ada lagi perintil-perintilannya, terus nanti ada urinalisis, kita juga lakukan ultrasound, kita X-ray, terus ada lainnya seperti MRI, CT scan, sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, di sini kita sebagai dokter hewan, kita wajib banget tahu dan paham banget masalah pemeriksaan darah. Mungkin tidak banyak yang terlalu mementingkan ini untuk di awal, tapi saya sebagai praktisi sangat mengutamakan pemeriksaan darah, di mana misalnya yang kita akan bahas saat ini adalah misalnya kimia darah. Kimia darah ini ada BUN, ada BUN, ada ALP, ada kreatinin, ada ALT, ada glukosa, ada total protein, ada total bilirubin, dan lain-lain, ada banyak sekali. Nah, di antara parameter-parameter ini tidak bisa yang namanya berdiri hanya sendiri, jadi harus ada komponen-komponen lain yang mendukung. Misalnya hanya ketemu BUN sama kreatinin, apakah bisa dikatakan bahwa BUN dan kreatinin yang meningkat itu benar si pasien mengalami gagal ginjal? Kan belum tentu juga. Misalnya ALT, AST-nya tinggi, apakah bisa dikatakan bahwa ALT, AST tinggi sudah pasti dia mengalami gangguan liver? Gangguan livernya yang mana lagi? Misalnya hepatik lipidosis kah? Atau hepatik encephalopati? Atau hepatik yang lainnya gitu kan. Jadi kita perlu mengkerucutkan data-data tersebut yang abnormalitas itu menuju ke yang lebih umum supaya lebih khusus lagi supaya diagnosanya bisa menjadi lebih tepat lagi. Nah, kimia darah itu apa sih? Jadi kimia darah ini sangat penting dilakukan. Kimia darah tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa dilakukan tanpa dilakukannya pemeriksaan hematologi rutin ya, terutama karena di sini kimia darah ini fungsinya sebagai untuk mengevaluasi fungsi organ. Seperti tadi yang sudah dibahas sama Dr. Anita, ada banyak analisa-analisa yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian biokimia darah. Nah, antara lain fungsi organ hati, ginjal, elektrolit, protein, dan status acid base yang bisa kita peroleh dari pemeriksaan kimia darah. Nah, kadang ada pertanyaan, kapan kita melakukan pemeriksaan ini, kapan ini. Nah, nanti kita akan coba breakdown gimana caranya dokter bisa mengerucutkan pemeriksaan itu nanti menuju kemana. Nah, kenapa sih kita harus melakukan pemeriksaan kimia darah? Jadi, kimia darah ini salah satu pemeriksaan yang sangat penting untuk memastikan kondisi pasien itu sebelum melakukan prosedur invasif. Jadi, prosedur invasif yang dimaksud adalah misalnya, katakanlah dia mengalami kenaikan BUN dan kreatinin gitu. Terus ini berarti nanti ada masalah ini, kita akan melakukan tindakan yang mana? Yang aman. Jangan sampai kita menurunkan nilai BUN-nya terus berdampak ke sini gitu loh. Jadi pemeriksaan ini harus menjadikan kita harus mendapatkan informasi yang sangat lebih khusus lagi, lebih kompleks lagi. Kalau misalnya kita kasih obat A, apakah si organ ginjal nanti bagus, atau si pankreas nanti dia bagus, atau apa dan sebagainya. Jadi ada banyak pertimbangan yang sangat dibutuhkan dalam melakukan prosedur invasif. Nah, kenapa kita juga harus melakukan pemeriksaan darah sih? Ini saya ambil dari salah satu jurnal. Jadi efek dari histori pemeriksaan fisik sama laboratorium dalam investigasi mendapatkan diagnosa. Nah,
kita sebagai dokter hewan itu kan sebenarnya dokter yang sangat khusus ya. Jadi khususnya itu pasiennya tidak bisa diajak bicara. Yang bisa kita ajak bicara itu si ownernya. Jadi ownernya ini harus memberikan informasi yang lebih apa namanya lengkap lagi gitu. Jadi kadang pemilik kan kerja, jadi dia hanya memberikan kucing saya tidak mau makan, kucing saya lesu saja di atas kasur, dia hanya mau pipis di atas bed cover saya, dia hanya mau pipis di sofa saya, dia tidak mau pipis. Nah, itu informasi-informasi yang seperti itu yang perlu kita dapat. Jadi informasi history ini kan harus banyak. Tapi terkadang kenyataannya di lapangan, kita untuk mendapatkan histori dan anamnesa ini sangat minim sekali. Makanya kita butuh yang namanya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik untuk mengkonfirmasi mana sih yang bagian nyeri, mana sih yang area yang perlu kita lanjutkan pemeriksaannya, mana sih yang perlu kita treatment sebagai di kunjungan yang pertama, misalnya seperti itu, baru nanti kita bisa menggali histori jauh lebih dalam. Makanya sering sekali saya mendengar di luar sana bahwa dokter hewan ini, saya ini dokter hewan bukan dukun gitu, tapi mau nggak mau, karena pasien kita juga tidak bisa diajak bicara, kita harus melakukan berbagai rangkaian pemeriksaan. Memang butuh persuasi yang baik dan komunikasi yang baik juga supaya si owner mau memeriksakan hewannya ke klinik kita. Nah, poin terakhirnya adalah laboratory testing. Di sini di jurnal tersebut dikatakan bahwa laboratorium tes ini hanya berperan sekitar 8,8%. Jadi nanti kalau misalnya udah ketemu si laboratory test ini ya, misalnya analisa kimia darahnya sekian, terus nominalnya sekian, hematologi rutinnya juga sekian. Nah, ini berarti ada anamnesa yang kelupaan nih. Nanti balik lagi ke histori. Oh, historinya ternyata, oh iya kemarin saya kasih snack ini, lupa saya bilang sama dokter. Itu sering banget. Hampir 80% pasien kami pasti akan seperti itu. Makanya kita setiap hari selalu update. Kita selalu update ke klien bahwa ini kondisinya gini, kemarin ada kondisi kayak gini nggak? Kemarin kayak gini. Jadi dokter hewan itu sebenarnya sama aja seperti kayak detektif ya, main detektifan gitu. Tapi yang dicari tersangkanya adalah penyakit itu. Jadi di sini saya kotakin bahwa pemeriksaan lab itu sangat penting karena pemeriksaan lab ini bisa memberikan arahan baru ke dokter bahwa si ini sebenarnya mengalami ini kemungkinan dari apa. Kita bisa konfirmasi kembali, kita balik lagi ke histori, kita tanya lagi. Jadi yang namanya proses anamnesa itu tidak hanya di depan, tapi sepanjang hari. Misalnya 24 jam kita ketemu pertanyaan, ya catat dulu aja, terus nanti baru kita utarakan besoknya atau apa sesuai dengan kebutuhan si pasien. Nah, kapan sih kita harus melakukan pemeriksaan darah? Darah ini adalah salah satu sumber informasi dari salah satu informasi yang paling krusial sekali. Jadi apa ya? Bukan bisa dibilang informasi pertama dengan kondisi real time. Jadi kondisi yang sekarang sama besok itu bisa jadi berbeda. Sekarang katakanlah dia anemia normositik hipokromik. Besok bisa jadi anemia normo-normo gitu. Jadi sebaiknya segera dilakukan saat itu juga. Jangan menunda. Misalnya, oh saya nggak mau cek, saya pikir-pikir dulu ya cek darah. Oh kalau gitu mendingan sudahi saja. Ya sudah, kalau misalnya kayak gitu langsung ini diagnosa sementaranya seperti ini. Jadi kalau misalnya besok kemungkinan nanti pengobatannya bisa jadi seperti ini gitu. Jadi pengobatan besok sama sekarang rencananya juga bisa berbeda gitu. Jadi perlu dijelaskan juga supaya antara dokter dan klien tidak terjadi salah paham, gitu. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan
untuk pemeriksaan kimia darah sih apa aja. Jadi misalnya kita mau melakukan transfusi darah, kita koleksi donor. Nah, kita harus tahu dulu nih, jangan sampai kita kasih darah, kita transfusikan darah, terus si owner ternyata si pasiennya yang menerima ini udah nggak sanggup untuk menerima, kan jadi sia-sia kan, seperti itu. Terus untuk screening kesehatan, surgery udah pasti banget, wajib banget yang namanya pemeriksaan darah. Ini kaitannya sama ke keamanan anestesi gitu. Terus untuk pemeriksaan yang lainnya, misalnya kasus parasit darah, pet hotel pun juga kita harus lakukan gitu. Pemeriksaan DNA udah pasti gitu. Terus di sini kimia darah udah kaitannya sama glukosa darah. Nah, bisa juga pakai alat yang semacam ini. Terus kita juga sebelum melakukan pembedahan penelitian dan sebagainya, dan yang terakhir juga bisa pada kasus-kasus yang kasus ektoparasit ya. Jadi beberapa kasus ektoparasit itu kalau dia memang anemia udah berat, terus livernya udah terganggu, biasanya itu sangat fatal. Jadi kalau misalnya udah ada parasit darah, lebih baik memang dilakukan pemeriksaan kimia darah. Tuh. Nah, ini ada beberapa 5 poin yang sering saya terapkan di klinik. Yang pertama, untuk syarat anestesi dalam operasi. Jadi operasi apapun ya, wajib melakukan pemeriksaan darah. Kaitannya dengan kimia darah sudah pasti cost-nya memang lumayan di sini. Tapi kita perlu juga menginformasikan ke klien bahwa betapa pentingnya kita mengetahui kondisi organ dalam dari si pasien yang akan menjalani operasi gitu. Jangan sampai nanti kondisinya seperti ini, terus kita anestesi ternyata malah meninggal di atas meja operasi gitu. Kita perlu bertanggung jawab juga. Yang penting kita sudah memberitahukan ke klien bahwa ini urusan dia mau memutuskan seperti apa ya sudah gitu. Yang penting jangan sampai kita sebagai dokter melakukan prosedur itu asal aja, nanti dibilang dokter dukun lagi atau dokter paranormal gitu ya. Terus yang kedua, kita juga bisa melakukan pemeriksaan kimia darah untuk evaluasi fungsi organ optimal dalam sistem organ. Yang dimaksud dengan fungsi organ optimal itu maksudnya misalnya kita melakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Nah, fungsi ginjal udah berapa persen misalnya kerusakannya, misalnya oh ini fungsinya masih optimal nih, masih 80% nih, misalnya masih bagus. Masih 90%, oh masih 100% bagus itu nanti ada pemeriksaan khususnya sendiri, bisa dikhususkan atau bisa dikhususkan untuk pemeriksaan fungsi ginjal aja. Terus yang ketiga untuk diagnosa proses penyakit. Nah, di sini seperti tadi yang di depan saya bahas berkaitan dengan kapan kita harus melakukan pemeriksaan kimia darah adalah segera mungkin. Untuk mengetahui proses penyakit. Jadi proses penyakit ini kalau proses penyakit bisa jadi yang sekarang sama yang besok itu ternyata berbeda gitu. Jadi harus hati-hati juga. Terus yang keempat, monitoring progres penyakit yang sebelumnya sudah didiagnosa. Jadi biasanya sih kalau ini saya sering di kasus gagal ginjal. Jadi misalnya bulan Januari dia sudah ini ternyata udah 75% udah rusak, terus nanti 6 bulan kemudian kita cek lagi, oh ini ternyata kerusakannya masih stabil, kerusakannya bertambah gitu atau gimana gitu. Jadi nanti kita bisa report ke klien bahwa kondisinya seperti ini gitu. Terus untuk yang kelima, evaluasi respon terapi. Jadi biasanya ini pada kasus gangguan liver misalnya. Jadi ada kasus jamuran deh, dermatofitosis yang udah sistemik. Biasanya kan pasien itu kan diberikan obat antifungal, misalnya itraconazole. Itraconazole kita tahu bahwa obat tersebut kan hepatotoksik. Makanya penggunaan itraconazole ini
butuh yang namanya hepatoprotektan. Nah, sebaiknya sebelum untuk melakukan pemberian itraconazole ini, kita melakukan pemeriksaan fungsi liver gitu. Jadi fungsi livernya ini dipastikan dulu kondisinya bagus apa enggak gitu. Kalau misalnya bagus lanjut obatnya, kalau enggak seperti apa, misalnya dosisnya diturunkan kah, atau frekuensinya yang dimainkan kah, atau nanti masa pemberiannya nanti berapa lama dan sebagainya. Nah, itu nanti kita yang putuskan. Nah, bagaimana sih sebenarnya untuk pemeriksaan kimia darah? Jadi pemeriksaan kimia darah itu biasanya sih menggunakan serum atau plasma. Tapi di sini perlu juga untuk mengetahui whole blood-nya itu seperti apa. Nah, gambar seperti yang ada di sini ini adalah gambar darah yang di dalam tabung. Kebetulan di sini saya menggunakan alatnya Arcray. Saya memang usernya SpotChem untuk kimia darah. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan kenapa warnanya seperti ini. Nah, sebelum menuju ke situ, kita harus tahu dulu membedakan ya antara tabung-tabung ini, ada yang warnanya ungu, isinya berarti apa, EDTA, antikoagulannya, merah, plain, terus hijau, nanti isinya apa, heparin, gitu, dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan darah, di sini ada poin penting, yaitu kita harus mengetahui melakukan gross evaluasi. Jadi evaluasi gross dari serum atau plasmanya. Contohnya, misalnya kita pakai plasma ya, ini contohnya pakai plasma. Seperti yang tadi ada di depan, di beberapa slide sebelumnya, yang saya tunjukkan tabung warna kecil itu. Nah, di sini ada plasma yang berwarna merah, warna kuning, sama berwarna seperti susu. Nah, di sini berarti si plasma ini sudah bercampur dengan darah. Kalau kuning berarti ada masalah nih sama total bilirubin atau dan sebagainya. Terus lipemia. Nah, ini sebabnya itu karena apa? Nah, ini penjelasannya. Hemolisis kalau yang merah, jadi biasanya dia menyebabkan plasmanya itu menjadi merah. Kemudian biasanya sih kalau misalnya seperti itu pada kasus pasien anemia seringnya. Tapi bisa juga karena samplingnya tuh nggak benar. Jadi kalau misalnya samplingnya kurang baik, misalnya jarum suntiknya terlalu kecil, itu kan berpotensi mengakibatkan si RBC-nya ini jadi pecah, jadi lisis ya. Jadinya HB jadi pergi ke serum dan plasma gitu, seperti itu. Terus untuk ikterus warna kuning ya, jadi mengakibatkan plasma atau serum menjadi warna kuning, biasanya kasus bilirubin tinggi. Nah, ini perlu curiga juga nih, biasanya sih pada kasus pasien yang dia udah ikterik mukosanya ya, jadi gampang banget untuk mengidentifikasikan ini. Tapi ada juga pasien belum nampak ikterik, tapi darahnya sudah seperti ini tuh sudah ada. Biasanya sih pada kasus-kasus yang baru terjadi atau dia sifatnya akut ya. Terus untuk lipemia, jadi yang berwarna opak atau milky seperti tadi, yang warnanya putih di tabung putih, biasanya sih karena pasiennya nggak puasa atau dia habis makan. Jadi masih banyak lipid di dalam darahnya. Makanya sangat-sangat dianjurkan sekali yang namanya pemeriksaan darah itu dilakukan dalam kondisi puasa. Walaupun ada kata-kata real time dari pengambilan dan koleksi darah, tapi perlu juga dokter mempertimbangkan atau menanyakan, jangan sampai nanti di alat analyzer hematologinya atau kimia darahnya tercantum kata hemolisis gitu kan nggak lucu. Oh, berarti ini hemolisisnya itu karena apa? Apakah dia karena anemia atau enggak gitu loh. Jadi memang ada kaitannya kaitan dari pertama puasanya atau puasa atau tidak, terus sama koleksi. Jadi perlu diperhatikan. Kalau dia sudah puasa dan koleksinya memang sudah tepat, berarti memang kondisi tubuhnya sedang tidak normal. Nah, biasanya sih kasus darah-darah yang lipemia itu pada pasien DM, diabetes mellitus, hepatic lipidosis, atau hipotiroid. Nah, di sini saya mau menampilkan contoh kasus, ini pada pasien kami.
Nama pasiennya adalah Mimi, dia seekor kucing Persian mixed breed, usianya 8 tahun, udah senior ya, udah geriatrik, dia betina dan belum steril. Jadi Mimi ini adalah pasien rujukan dari dokter sejawat sekitar Cibinong dengan data riwayat informasi sebagai berikut. Bunnya tinggi, terus kreatininnya tinggi, urinnya berwarna abu-abu. Sebagai dokter kita dikasih informasi cuman 3 poin itu bingung. Pasti tanda tanyanya besar banget. Ini kenapa kok bunnya tinggi terus kok bisa jadi urinnya abu-abu sejak bagaimana ceritanya urin itu kok bisa jadi abu-abu gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih yang menyebabkan abu-abu itu apa gitu. Nah, problemsnya adalah anamnesanya itu nggak lengkap. Terus yang kedua, pemeriksaannya ini butuh penunjang yang lain. Misalnya di sini akhirnya kami melakukan pemeriksaan ulang, anamnesa ulang ke pemilik. Ternyata didapatkan usianya 8 tahun, dia kemungkinan mengarah ke geriatric disease ya, 8 tahun ya udah senior. Kemudian beberapa tahun terakhir, dia mengkonsumsi suplemen jelly, penambah nafsu makan, every day. Aktivitasnya indoor, terus populasinya tuh 2 ekor, dia betina semua, dan seumur hidupnya dia nggak pernah gemuk. Nah, dari berdasarkan pemeriksaan klinis, respiratori dan HR-nya itu normal. Kemudian dia hipertermia, jadi dia waktu itu dia demam. Kemudian turgornya sangat turun, CRT-nya juga lebih dari 2 detik. Dia ada sedikit nyeri abdomen, skala 3 dari 10. Area kelamin dan anusnya kotor, terus ada leleran vagina juga. Kita lihat dari ini ya, dari rambutnya yang di bagian pantatnya. Kemudian karang giginya skala 5 dari 10 dan bau mulut. Nah, ini hasil darah pertama. Jadi waktu Mimi datang, memang sudah sempat melakukan pemeriksaan darah di dokter sebelumnya, dan ini hasilnya. Nah, di sini kalau dilihat dari pemeriksaan hematologi rutin, memang ada indikasi dia mengalami infeksi ya. Di sini WBC-nya tinggi, limfosit dan sebagainya. Ini saya simpulkan. Kemudian dia masih bagus, HB dan RBC-nya juga. Nah, di sini ada poin yang akan kita bahas adalah tentang interpretasi kimia darahnya. Di sini kebetulan dokter yang memeriksakan itu sebelumnya juga memeriksakan darah di klinik kami gitu. Jadi di sini kami menggunakan alatnya dari Arcray, spot chem dengan stripnya panel V2. Jadi panel V2 itu dia paketnya itu isinya ada bun, total protein, ALT, kreatinin, ALP, dan glukos. Kenapa saat itu kami memilih ini pemeriksaan untuk si Mimi, karena waktu itu memang belum jelas gitu arahnya, masih umum. Jadi memang screening awal yang biasa kami lakukan di klinik adalah melakukan pemeriksaan dari 6 parameter ini. Jadi bun, total protein, ALP, kreatinin, dan glukosa. Nah, dari hasil pemeriksaan Mimi, bunnya ini naik dan kreatininnya tuh naik. Jadi bisa kelihatan ya, dia naiknya sangat drastis ya. Nah, dari sini kita coba simpulkan dari analisa kimia darahnya. Di sini bun dan kreatininnya naik. Nah, perlu kita ketahui juga sebenarnya tuh bun itu apa, terus kreatinin itu gimana, total protein dan lain-lainnya itu gimana. Kenapa kami juga memilih ini gitu. Jadi ini menjadi satu alasan kenapa untuk pemeriksaan awal menggunakan tipe panel V2. Jadi untuk yang bun ini kan dia kan diproduksinya kan di hati ya, dari
amonia kemudian diubah menjadi urea supaya dia lebih aman disekresi sama ginjal dalam bentuk urea. Nah, apabila urea naik, berarti kan dia mengalami azotemia. Nah, nanti azotemia masih ada lagi, dipecah lagi, ada 3, ada azotemia prerenalis, renalis, postrenalis. Nah, itu nanti butuh pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi benar tadi apa yang telah disampaikan sama Dokter Anita, bahwa yang namanya pemeriksaan lab itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi butuh yang namanya pemeriksaan penunjang lainnya. Butuh support lainnya, misalnya kayak azotemia ini, kita harus tahu kalau misalnya prerenal, berarti bunnya naik ini bukan gara-gara ginjalnya bermasalah. Bun naik, kreatinin naik, belum tentu yang namanya bun kreatinin naik itu gara-gara gagal ginjal. Bisa jadi gangguan metabolisme. Jangan-jangan dia azotemianya azotemia prerenalis gitu. Atau azotemianya postrenalis gitu. Kita harus tahu juga sebabnya gitu. Jadi memang untuk pembacaan analisa kimia darah ini seperti puzzle. Jadi kita harus mengkaitkan antara satu dengan yang lainnya dalam pemeriksaan yang lainnya dan pemeriksaan klinis sama historinya. Jadi ruwet ya memang ya jadi dokter hewan nih. Karena pasiennya nggak bisa ditanya. Tapi insya Allah semuanya akan mudah kalau kita memiliki data-data yang lengkap. Kemudian kalau ureanya turun berarti kemungkinan hatinya terganggu. Kalau ureanya turun, hati terganggu. Kalau hatinya terganggu kan dia nggak bisa produksi urea dengan baik gitu. Jadi perlu konfirmasi lagi kadar amoniak dalam darah seperti apa. Benar nggak hati terganggu gitu? Atau ditambah lagi pemeriksaannya, misalnya pemeriksaan ALT dan sebagainya. Gitu kan. Nah, untuk kreatinin kan dia memang naik nih, berarti dia juga memang mengalami yang namanya azotemia. Mereka ini bun dan kreatinin memang seperti kayak satu paket ya, seperti yang tadi Dokter Adita sampaikan, bun kreatinin ini memang identik dengan gangguan ginjal, tapi tidak selalu gangguan ginjal karena memang butuh yang lainnya. Terus total protein. Nah, total protein ini dia ini mengandung fibrinogen dan faktor koagulasi lainnya. Jadi kayak albumin, globulin itu. Nah, hipoproteinemia biasanya akibat dari bleeding eksternal atau ada peradangan di usus atau kidney protein loss. Kalau hiperproteinemia biasanya karena dehidrasi. Makanya kalau misalnya pemeriksaan jika sudah mengetahui total protein, misalnya dia ternyata hiper, cek dulu dia dehidrasi. Tapi bisa jadi dia mengalami infeksi gitu. Jadi pemeriksaannya butuh parameter yang lainnya. Nah, terus glukosa di sini pada Mimi itu kan masih normal. Nah, kemungkinan hiperglikemia itu bisa jadi karena misalnya terjadi hiperglikemia karena dia stres. Makanya wajib banget yang namanya dilakukan puasa pada pemeriksaan glukosa. Saya biasanya minta puasa itu sekitar 6 jam. 6 jam untuk pemeriksaan glukosa darah gitu. Nah, untuk konfirmasi terjadinya glukosuria, ya butuh lagi yang namanya pemeriksaan urinalisis. Jadi urinnya dicek, apakah dia ada mengandung glukosa apa tidak, kaitannya nanti sama kerusakan ginjal juga. Nanti bisa berkaitan sama BUN. Kemudian ALP itu kan bisa diproduksi di hati, tulang, ginjal, usus, dan plasenta. Biasanya sih kalau ALP-nya naik, indikasi kolestasis atau penyumbatan di saluran empedu ya. Kemudian untuk ALT-nya biasanya kalau pada anjing dan kucing termasuk spesifik ya untuk evaluasi kerusakan hepatoseluler. Biasanya kalau ALT naik biasanya bisa juga karena anestesi atau ada peradangan. Jadi kesimpulannya pada kasus Mimi, bun dan kreatinin naik memang masih mengarah ke gangguan ginjal. Untuk total protein kemungkinan besar karena dia masih normal, bisa jadi karena kan dia datang dalam kondisi dehidrasi. Terus dia ternyata kita menemukan dia sedang sedang bleeding. Dan dia mengalami peradangan di usus juga karena dia diare juga gitu. Jadi kemungkinan tampak normal,
Padahal sebenarnya mengalami ini dan ini. Jadi karena ini hipo terus hiper terus jadinya bisa nampak normal gitu. Padahal sebenarnya dia memang sudah mengalami masalah gitu. Nah, untuk ALT dan ALP-nya masih normal. Jadi ini bisa kita konfirmasi dengan pemeriksaan lanjutan seperti kayak USG. Nah, untuk pemeriksaan penunjang lainnya, kita bisa melakukan pemeriksaan darah rutin, ulang, terus kimia darah juga diulang lagi. Terus kita melakukan USG, jangan lupa dicukur dulu, terus urinalisis, blood pressure kalau dokter punya alat pemeriksaan tekanan darah. Nah, untuk diferensial diagnosanya, Mimi mengalami gagal ginjal kronis karena dia juga ada geriatrik juga. Dan hasil USG kita menemukan bahwa Mimi itu sedang bunting dan sedang proses abortus. Jadi ternyata Mimi ini selain mengalami diare, dia juga mengalami abortus. Di tempat sebelumnya di rumah pun juga tidak terdeteksi bahwa si Mimi ini sedang bunting. Si Mimi ini sedang abortus juga tidak terdeteksi karena kita bisa mengetahui abortus itu karena si Mimi ini kita lakukan pemeriksaan USG dan ternyata di situ ada kantong-kantong janin sangat banyak, kurang lebih sekitar 4. Waktu itu saya USG sekitar 4 atau 5. Dan ternyata satu persatu besoknya dia keluar sendiri. Kantong-kantongnya itu keluar. Gitu. Dan selain itu juga Mimi mengalami infeksi gigi dan mulut. Nah, untuk rencana terapinya yang kita lakukan adalah selama 14 hari ke depan, kita melakukan 3 kelompok. Yang pertama, prioritasnya dulu apa? Karena dia sedang dehidrasi, kita kasih dia fluid terapi, kemudian diturunkan bunnya, biasanya sih kita pakai azodil, terus infeksi, kita gunakan antibiotik yang sesuai dengan kondisinya Mimi, misalnya perlu juga pertimbangan antibiotik pilihan yang aman untuk ginjalnya dia, tapi juga bisa mengatasi infeksi di dalam uterusnya akibat si abortusnya ini. Gitu. Nah, untuk atasi penyakit sekunder, yaitu kita atasi abortusnya supaya tidak berkembang menjadi piometra. Terus kita juga melakukan dental treatment dan ini alhamdulillah Mimi juga sudah menjalani ini. Jadi memang di sini kita sangat ketat melakukan pemeriksaan darah rutin. Jadi ada jadwal-jadwal tertentu yang kita terapkan untuk melakukan pemeriksaan darah secara berkala. Bisa 3 hari sekali atau 5 hari sekali. Terus untuk evaluasi fungsi ginjalnya kita lakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Jadi kalau di alatnya ARCRE ini kan dia menggunakan reagen kering. Jadi kalau reagen kering ini kan dia lebih apa ya? Dia parameternya kan ada sedikit, nanti mungkin dijelasin sama pihak GSI. Jadi ada parameter yang khusus untuk fungsi ginjal. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan itu karena darahnya yang dibutuhkan juga cuma sedikit, sekitar 0,25 whole blood. Nah, jadi kita bisa lebih sering untuk melakukan pemeriksaannya. Kaitannya sama evaluasi dan monitoring nilai bunnya. Jadi kapan kita akan meneruskan obat, kapan kita harus menghentikan obatnya. Gitu. Nah, untuk abortus dan dental treatment-nya kita bisa lakukan akhirnya dengan ngontrol ini nominalnya saat dia normal, terus hematologi rutinnya dia aman, tidak anemia, infeksinya terkendali dengan baik. Akhirnya kita memutuskan untuk melakukan steril. Dan ternyata benar sesuai dengan prediksi, abortusnya yang kemarin Mimi tidak terdeteksi beberapa minggu sebelumnya, sudah berkembang menjadi piometra. Kemudian dental treatment-nya juga kita atasi, kita bersihkan karang giginya sekaligus, dan alhamdulillah Mimi sekarang kondisinya stabil dan
kalau dia masih dalam proses pemulihan. Nah, untuk maintenance selanjutnya setelah 14 hari, kita akan melakukan pemeriksaan hematologi rutin secara berkala, cek fungsi ginjal sama gula darah. Karena kenapa kok gula darah kita cantumkan? Karena potensi Mimi untuk mengalami hiperglikemia itu cukup tinggi. Nah, terakhir ini ada beberapa referensi yang favorit saya, ada 4 buku ini. Mungkin kolega-kolega nanti bisa membacanya juga. Di sini banyak sekali pelajaran tentang bagaimana cara menginterpretasi, bagaimana cara mengkoleksi dengan baik, memilih koleksi yang baik, memilih darah yang baik, bisa juga untuk menjadi apa ya, kayak pedoman kita di klinik juga bersama tim. Intinya dalam sebagai seorang praktisi, kerja tim itu memang sangat efektif dengan harapan keberhasilan diagnosa dan kebahagiaan pasien dan pemilik. Kalau udah bahagia, tim medis kan juga ikut bahagia. Jadi harapan saya nanti dokter-dokter yang sedang berpraktek tetap mempertahankan kualitasnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ardia yang telah memberikan presentasi yang sangat bagus, sangat menarik. Jadi para peserta seminar bisa mengetahui bagaimana cara menginterpretasi ya suatu hasil dari suatu pemeriksaan laboratorium. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita akan mempersilahkan dulu kepada panitia untuk menampilkan company profile dan product knowledge